Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tak hentinya untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kebermelimpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat beraktivitas di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia ini, sekaligus dapat menyediakan waktu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah berada di hari ke-13 bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Di dalam riwayat ini menjelaskan bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah, Syahrullah. Dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban 13. Kita dianjurkan untuk banyak beramal ibadah, terutama ibadah puasa. Karena Rasulullah SAW amat senang, amat suka ketika amal ibadahnya diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah banyak berpuasa. Puasa Senin, puasa Kemis, dan Yaumil Bid 13, 14, 15. Hari ini hari ke-13. Esok 14, hari Minggu 15. Nah, sering kita mendengar Bapak Ibu adanya nifsu Sya'ban, hari ke-15 atau malam ke-15. Ada yang ngatakan banyak-banyaklah kita ini melakukan amalan-amalan, sampai ada yang ngatakan baca Yasin berulang-ulang kali.
Namun Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban ini tidak ada pengkhususan, tidak ada pengkhususan. Baik bacaan-bacaan, baik sholat malam maupun puasa. Sampai ada yang melaksanakan puasa itu di hari yang ke-15. Puasa apa? Puasa nifsu Sya'ban. Salat apa? Salat nifsu Sya'ban. Memang sekali lagi Bapak Ibu, saya amat senang, amat suka kata Rasulullah SAW, dikala aku berpuasa amalku diangkat oleh Allah. Seluruh amalku diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Bapak Ibu, amal itu setiap hari dilaporkan oleh malaikat. Baik di waktu asar maupun di waktu subuh. Itu dilapor. 2 kali malaikat Allah melapor kepada Allah, inilah amalan-amalan hambamu. Jadi amat merugi dikala malaikat membawa laporan catatan, kita tidak ketik nama di situ. Nah, solat subuh ini tidak ketik si fulan itu solat subuh berjamaah, tidak masuk laporan. Rugi. Di waktu asar juga, kalau bisa Bapak Ibu standby berjamaah. Sesibuk apapun kita usahakan untuk berjamaah supaya kita ini dapat laporan di dalam catatan malaikat, inilah hambamu. Jadi amat beruntung orang-orang yang melaksanakan merutinkan, mendawamkan amalan-amalannya. Begitu juga dengan sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah itu juga dianjurkan 4 rakaat sholat sunat sebelum sholat zuhurnya. Karena ada dalam hadis itu menjelaskan 70 malaikat mendoakan sampai datangnya waktu malam. Dirugi. Kalau ke masjid solat zuhur itu hanya solat zuhur baik. Ayo ikuti solat sunat 4 rakaat. Ya. Dan di waktu asar tadi malaikat yang menjaga mulai dari waktu subuh sampai asar, dia akan membawa catatan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang jagonya ini di waktu subuh sampai zuhur, sampai asar melapor, dan waktu-waktu asar, maghrib, isya dan subuh juga melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan sudah menjadi tradisi di masyarakat kita, menjadi budaya, apalagi namanya paham-paham kejauhan gitu ya. Bulan ini dikenal dengan bulan Ruah. Nah, bulan Ruah. Biasanya bulan Ruah ini hampir tiap malam kadang 3-4 rumah sedekah ruah. Ya, sedekah ruh. Mendoakan ruh-ruh orang yang sudah mendahului, yang sudah meninggal dunia. Nah ini Pak, masa ia mendoakan keluarganya, orang tuanya hanya sekali setahun? Ya. Tapi sudah menjadi kebiasaan tradisi, manggil orang ke rumah, ya ngajak makan, sudah ngajak makan, baca tahlil, baca yasin, apa itu, doakan Al-Fatihah untuk bapak aku,
Al-Fatihah untuk makku. Habis Al-Fatihah dikirimi. Dia saat berdoa Al-Fatihah lah bahkan sampai puluhan kali. Sebanyak keluarganya yang ada di rumah dicatat. Tolong dibaca Al-Fatihah, dikirimkan. Ya, dikirimkan Al-Fatihah. Inilah tradisi-tradisi yang kalau kita jenguk tuntunan panduannya kepada tuntunan Rasulullah SAW tak kati. Ya, habis Al-Fatihah dikirimkan. Nah, begitu juga di rumah berikutnya undang makan. Nah ini, kalau kami di Padang itu Bapak doa selamat nak masuk puasa, sama baik sebenarnya itu. Apa ada cara ini? Doa selamat masuk puasa. Biar puasa ini selamat. Itulah makanya ada kalau di Padang tu mandi balimau. Ya, mandi balimau. Setelah mandi balimau untuk menghilangkan apanya? Daki-daki dosa-dosanya, mandi bajeruk, Pak. Ya. Itu yang dilakukan tradisi-tradisi mungkin sesuai di kampungnya masing-masing. Kalau paham kejawen tadi itulah. Termasuk kita ini Bapak Ibu berziarah kubur menjelang masuk puasa. Tengoklah kuburan kita. Bersinian, ya, seminggu nak jalan puasa cak seperti tempat tamasya dikunjungi orang. Kalau kita jengok dari arti makna sebenarnya ziarah itu kapan saja sebenarnya kita berziarah, silakan. Nak nunggu nyelang masuk puasa, nak nunggu nyelang lebaran. Nah, apa yang dibawa di situ? Bawa kembang, bawa ayo secere, bawa buku Yasin. Ya, sekali setahun. Sekarang sudah ada orang bikin jasa-jasa di depan masuk di kuburan itu jual kembang pakai ayo. Nah, apa bawa kembang? Ini kalau kembang lah disiram di kuburan, bukti ada dulurnya lah datang. Ya, itu kata dia. Setelah saya tanya, ngapo kembang ini disiramkan di kuburan? Bukti karena ada saudaranya lah berziarah. Yang namanya ziarah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan saja. Sesuai dengan tuntunnya berziarah itu kan mengingatkan bahwa yang masih hidup ini kalau berziarah mengingatkan dia kepada akan kematiannya masing-masing. Yang kedua, kalau kita berziarah itu juga kalau hatinya ini keras bagaikan batu, mudah-mudahan akan melembutkan hatinya. Ya, sehebat apapun batu yang keras ditimpa oleh air berlubang akhirnya hancur juga. Jadi tidak ada mungkin orang-orang yang berziarah ke kubur itu ya tidak akan membuat hatinya terenyah. Yang keras hati itu akan melembutkan hatinya. Jadi tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW nyampai di kuburan bawa buku Yasin, baca Yasin. Kadang-kadang ada jasanya pula. Di situ di kuburan itu ada orang tukang baca Yasinnya. Masya Allah. Ada pula jasa tukang baca doa. Masya Allah. Sama dengan seperti bapak ibu apa namanya anak yang lahir itu marhabah. Nanti tuntunnya sebenarnya di dalam tuntunan Rasulullah SAW marhabah, baca marhabah. Yang disuruh disunahkan di dalam agama itu ada akikah. Akikah. Di hari ke-7, di hari kelahirannya. Inilah akikah ini sampai-sampai didebatkan supaya dia bisa berakikah. Ya, lagai lah tuwo. Apa ini kan lu akikah? Akikah di tempat aku. Nanti
sama-sama. Itu diperdebatkan, itu akan menguntungkan bagi salah satu pihak. Padahal dalam urusan agama tidak bisa tawar-menawar. Kalau memang kita tidak mampu berakikah di waktu kita lahir di hari ke-7 sampai di hari ke-21 dalam hadis itu, ya sudah. Terbebas. Jangan mengungkit-ungkit lagi dulu di waktu kelahirannya tidak mampu. Nah sekarang lah mampu, akikah dulu baru katanya berkurban. Itu didebatkan terus supaya orang mau berakikah dengan alasan karena mereka itu tergadai, harus ditebus. Padahal akikah itu hukumnya sunnah, gugur kalau tidak mampu untuk memotongkan. Ya, nah ini acara marhabanya besar-besaran, tapi bukan akikah. Sama dengan urusan kita berziarah ke kubur tadi. Ziarah kubur baru datang kita kan dianjurkan baca salam, assalamualaikum ya ahli kubur. Kan itu kita yang dianjurkan. Bukan macam-macam ya. Di tradisi masyarakat itu bawa kembang, bawa sapu, bawa buku Yasin. Ya. Masya Allah. Jadi tradisi kalau sudah dipadukan dengan tuntunan Rasulullah tidak akan bertemu dia. Tapi seolah-olah itu adalah tuntunan dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ini sebentar lagi orang akan berduyun-duyun berziarah kubur. Ya. Ziarah itu sebenarnya seperti orang ke Mekah itu kan ziarah yang paling utama itu kan ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi dan ke Masjidil Aqsa. Ini tidak hati sebenarnya ziarah ke kuburan para wali, tidak hati juga anjuran. Kalau kita berziarah ke Masjidil Haram, sholat sekali 100.000 kali dibandingkan dengan sholat kita di daerah kita masing-masing. Ya, hanya ada 3 keutamaan ziarah itu. Nah, kenapa masih ada masyarakat kita ini diajak untuk ziarah religius, ya, religius. Membawa nama-nama agama untuk religius katanya. Akan kita dengar itu ada mobilnya terbalik, berapa orang yang meninggal. Ya, ziarahnya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita lebih utama berziarah itu adalah menziarahi kubur orang tua kita dewe. Ya, mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita kepada akan kematian kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada pengkhususan kita beribadah pada bulan Sya'ban ini kecuali orang-orang yang sudah terbiasa beribadah puasa Senin, Kamis, Yaumil Bid. Nah, dan dilarang juga kita ini kata Rasulullah berpuasa sehari atau 2 hari menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena banyaknya umat manusia ini yang lalai pada bulan Sya'ban ini. Lalai di sininya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada utang puasa yang belum terbayarkan. Datang dulu bulan untuk diwajibkan puasa. Utang puasanya belum lunas juga yang kemarin-kemarin. Itu dimaksudnya lalai. Ya. Padahal rentang waktu 11 bulan nak bayar utang, tak terbayar. Nah ini, kalau bagi Bapak Ibu yang mungkin barangkali berpuasa itu mereka tidak mampu, kan boleh bayar fidyah. Ngapun dipaksakan untuk puasa? Kalau tidak mampu puasa, bayar fidyah. Nah ini utangnya bertumpuk-tumpuk. Padahal itu wajib. Jangan sampai kita ini meninggalkan hutang, meninggalkan hutang ibadah walaupun urusannya ibadah, walaupun bukan uang. Kewajiban. Diguyuri. Mudah-mudahan menjelang Ramadan ini datang, hutang kewajiban puasanya bisa terselesaikan sambil menunggu datangnya Ramadan. Yang ketiga Bapak Ibu,
Dengan kita terbiasa melaksanakan ibadah puasa sunnah, datang bulan suci Ramadan, tak terkejut fisik kita ini untuk melaksanakan puasa. Puasa tuwo, ngapo lemahnya, ngapo lesunya, puasa tuwo. Kalau kita lah biasa puasa, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Ya. Jadi kalau tidak terbiasa puasa tadi, hari Senin insya Allah tanggal 11 Maret kita sudah awal melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau kita sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa, tidak ada yang terasa berat bagi kita. Jadi tidak ada Bapak Ibu pengkhususan baik sholat malamnya nanti hari Minggu. Sebenarnya malam Minggu Nisfu Sa'ban itu. Ya, namanya malam Nisfu Sa'ban, malam Minggu. Harinya hari Sabtu, malam Minggu. Kalau malam itu lah masuk ke malam 15 Sa'ban. Ya. Dan kita dianjurkan banyak-banyaklah beribadah. Ya, banyak-banyak beribadah, tidak hanya kita ini jangan banyak baca sekian puluh kali baca Yasin, tak hati tuntunannya. Ya, disuruh banyak-banyak. Kalau biasanya baca ayat Quran sehalaman, bacalah 3 halaman. Ya, jadi tidak ada pengkhususan malam Nisfu Sa'ban tu sampai larut malam apa menyambut malam Nisfu Sa'ban. Salah puluh gawe. Ya biasa-biasa saja ya. Biasa-biasa saja kita melaksanakan ibadah. Kemudian begitu juga Bapak Ibu, selain kita melaksanakan puasa sunnah, ya, melaksanakan ibadah-ibadah sholat sunnah, ya biasa-biasa saja. Kalau kita memang sudah terbiasa hampir di setiap malam kita melaksanakan sholat malam, kerjakan. Tidak boleh juga berlebih-lebihan. Sebenarnya inilah katakan kata Rasulullah, bulan Sa'ban bulannya aku, kata Rasulullah. Sedangkan nanti Ramadan itu kesempatan kamu umatku untuk beribadah yang lompatan-lompatan pahalanya luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu melalui ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ini melanggar, melampaui apa yang tidak diajarkan, yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW, semua itu akan sia-sia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan senang hati, tentunya dengan menyiapkan diri fisik dan mental kita dan segala sesuatunya agar dapat nanti pada bulan Ramadan yang datang setengah bulan lagi kita dapat melaksanakannya. Sebagaimana doa yang dibaca orang itu, semoga dipertemukan, ya, semoga dapat kesempatan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kalau bulan Ramadannya lah datang, tak ngapa kita kalau tidak melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Banyak orang berdoa, ya Allah temukan aku ini dengan bulan suci Ramadan, puasa ida. Ya. Tapi puasa pertama baik, Pak. Puasa pertama baik. Kaget lebaran duluan. Ya. Seminggu warnanya lebarnya lah lebaran di pasar. Apakah ini yang dikatakan agama yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Ya, mudah-mudahan kita minta kepada Allah semoga diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan semua kita mudah-mudahan terjauh dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari hal-hal yang berupa bala petaka, hal-hal yang buruk yang akan datang kepada kita. Semoga kita terhindar dari semua itu dan kita mendapat petunjuk dan hidayah, kemudahan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin barangkali Bapak Ibu, semoga kita tidak ada melakukan amalan-amalan yang
tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, cukup apa yang diajarkan oleh Rasulullah saja kita melaksanakan tuntunan-tuntunan itu. Semoga bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.